Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Multimedia Pembelajaran dengan mengangkat materi transistor. Perkenalkan, nama saya Fadil Agus Salim dengan NIM 2002055020011, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Definisi transistor. Transistor berasal dari kata transfer yang berarti pemindahan dan resistor yang berarti penghambat. Dari kedua kata tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa transistor adalah pemindahan atau peralihan bahan setengah pengantar menjadi suhu tertentu. Transistor pertama kali ditemukan pada tahun 1948 oleh William Shockley, John Barber, dan W.H. Brittain, tetapi komponen ini mulai digunakan pada tahun 1958. Transistor juga merupakan sebuah komponen elektronika yang digunakan untuk penguat sebagai sirkuit pemutus, sebagai penyambung, sebagai stabilitas tegangan, modul sinyal, dan lain-lain. Simbol transistor ada dua, yaitu NPN dan PNP, yang dimana NPN negatif, positif, negatif, dan PNP positif, negatif, positif. Pada transistor NPN, tegangan positif diberikan ke terminal kolektor untuk menghasilkan aliran arus dari kolektor ke emitor. Sedangkan transistor PNP, tegangan positif diberikan ke terminal emitor untuk menghasilkan arus dari emitor ke kolektor. Fungsi transistor. Yang pertama, transistor sebagai saklar elektronik, yaitu dengan mengatur bias dari sebuah transistor sampai transistor jenuh, maka didapat hubungan singkat antara kasus konektor dan emitor. Dengan memanfaatkan kegiatan ini, maka transistor bisa digunakan sebagai saklar. Yang kedua, transistor sebagai penguat sinyal pada ponsel. Penggunaan transistor pada sebuah smartphone memiliki fungsi utama, yakni sebagai penguat sinyal yang ditangkap oleh sebuah perangkat seluler. Selain itu, transistor juga menyimpan data dan arus listrik pada rangkaian listrik sebuah smartphone. Yang ketiga, transistor sebagai penguat arus, yaitu digunakan sebagai rangkaian power supply dengan tegangan yang disetting. Untuk dapat digunakan sebagai fungsi penguat arus, transistor harus dibias tegangan yang konstan dan konstan pada basisnya, agar pada emitor keluar tegangan yang tetap. Umumnya untuk dapat tegangan basis agar tetap digunakan dioda Zener. Dan yang keempat adalah penguat sinyal AC, dan masih banyak lagi fungsi dari transistor. Cara kerja transistor. Dari banyaknya tipe-tipe transistor modern di zaman sekarang, awalnya hanya terdapat dua tipe dasar transistor, yaitu bipolar transistor dan FET, yang cara kerjanya berbeda-beda. Di mana pada transistor bipolar dinamakan seperti itu karena kanal konduksi utamanya memakai dua polaritas pembawa muatan elektron dan lubang. Untuk membawa muatan atau arus listrik di dalam transistor bipolar, arus listrik utamanya harus melewati satu daerah atau lapisan pembatas yang dinamakan Depletion zone, dan juga ketebalan dari lapisan ini bisa diatur dengan kecepatan tinggi dengan maksud untuk mengatur aliran arus utama tersebut. Yang kedua, transistor FET, dinamakan juga transistor unipolar, yakni hanya memakai satu jenis pembawa muatan elektron atau hole, tergantung pada tipe FET atau fire effect transistor. Di dalam fire effect transistor, arus utamanya mengalir dalam satu kanal konduksi sempit dengan depletion pada sisinya. Lalu ketebalan dari daerah perbatasan ini bisa diubah dengan perubahan tegangan yang diberikan. Jenis-jenis transistor. Yang pertama, bipolar junction transistor.
Transistor bipolar atau biasa disebut dengan transistor bipolar memiliki struktur dan prinsip kerja tertentu, yakni membutuhkan perpindahan muatan pembawaannya yang mana merupakan elektron pada kutub negatif guna mengisi kekurangan pada elektron yang ada pada kutub negatif. Transistor bipolar junction transistor dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu transistor NPN. Arus listrik yang dimiliki transistor NPN tergolong kecil, sedangkan tegangan positif yang ada pada terminal dasar yang digunakan sebagai pengendali tegangan dan arus listrik yang bersumber dari kolektor menuju emitor justru lebih besar. Yang kedua, transistor PNP. Transistor PNP memiliki arus listrik yang kecil, sedangkan pada tegangan negatif yang ada di terminal dasar digunakan untuk mengontrol tegangan dan aliran listrik dari emitor menuju kolektor lebih besar. Yang kedua adalah jenis transistor FET atau Field Effect Transistor. Komponen satu ini juga disebut sebagai transistor efek medan atau unipolar. Jenis transistor ini memanfaatkan aliran listrik untuk mengontrol tingkat konduktivitas. Dalam hal ini, medan listrik yang dimaksud yakni tegangan listrik di terminal gate yang berperan sebagai pengontrol tegangan dan aliran listrik dari terminal D menuju terminal S. Yang ketiga adalah jenis transistor IGBT atau Insulated Gate Bipolar Transistor. Insulated Gate Bipolar Transistor merupakan transistor dengan keunggulan penggabungan teknologi gain transistor, GTR, dan power MOSFET. Yang keempat adalah single electron transistor. Single electron transistor atau transistor elektron tunggal adalah transistor yang dapat merekam sinyal dengan satu atau sejumlah kecil elektron. Dengan perkembangan teknologi semikonduktor, integrasi sirkuit terpadu skala besar menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi lagi dari nilai sebelumnya. Yang kelima, giant transistor atau GTR. Giant transistor atau GTR adalah transistor sambungan bipolar junction transistor khusus untuk tegangan tinggi dan arus tinggi. Perangkat ini seringkali disebut dengan bipolar junction transistor daya. Transistor ini memiliki karakteristik switching yang baik, daya penggerak yang tinggi, tetapi sirkuit penggeraknya rumit. Kategori transistor. Secara umum, transistor dapat dibeda-bedakan berdasarkan banyaknya kategori, diantaranya adalah berdasarkan tipenya, yaitu unit junction transistor, bipolar junction transistor, GFET, IGBT, IGFET, MOSFET, HBT, MOSFET, MISFET, HMT, MESFET, dan lain sebagainya. Berdasarkan materi semikonduktor, diantaranya germanium, silikon, dan gallium arsenide. Berdasarkan kemasan fisiknya, diantaranya seperti IC, through hole metal, surface mount, through hole plastik, dan lain sebagainya. Berdasarkan polaritas, diantaranya seperti PNP atau P-channel dan NPN atau N-channel. Berdasarkan maksimum kapasitas daya, diantaranya low power, medium power, dan high power. Berdasarkan maksimum frekuensi kerja, yang diantaranya low, medium, atau high. Frekuensi RF transistor, microwave, dan lain sebagainya. Berdasarkan aplikasi, diantaranya seperti amplifier, audio, general purpose, tegangan tinggi, dan lain sebagainya. Sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Dan apabila ada kritik dan saran yang membangun, bisa ditulis pada kolom komentar. Terima kasih atas kesempatannya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.